start again. It's a rich thing. Halo, jumpa lagi di channel Sinar Sejarah Menelisik Asik Benda Klasik. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita berada di lereng Gunung Pawitra, ya. Ternyata di sini ada sebuah bangunan, hampir sama dengan bangunan-bangunan yang lain. Bangunan ini merupakan struktur dari Punden Berunda. Ini adalah struktur yang paling depan. Nanti di belakang ada lagi sampai berapa tingkat nanti. Nanti kita cek di sana. Kebetulan ini adalah bernama Candi Selo Kelir. Selo itu batu, kelir itu apa? Kelir itu ya, berarti batu kelir, seperti itu. Jadi di lokasi ini sangat pemandangannya sangat menarik. Kalau kita lihat dari sebelah selatan terdapat Gunung Welirang, kalau istilahnya dulu adalah Gunung Kemukus sama Gunung Arjuna. Coba. Nah, sangat indah sekali, bukan? Oke, cukup. Kita lanjutkan ke benda klasik ini. Ini adalah sebuah susunan batu andesit yang membentuk seperti susunan Punden Berunda. Sebenarnya Punden Berunda ini sudah ada sejak zaman megalitik, zaman praaksara. Jadi ini adalah konsep peribadatan yang melambangkan sebuah bangunan atau tatanan bangunan yang paling atas itu biasanya tempat yang paling sakral, biasanya disimbolkan sebagai gunung, seperti itu. Jadi ini bagian yang paling depan terdapat struktur yang berantakan ini yang tertata seperti ini. Berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lapis batu. Mungkin di bawahnya ada lagi tumpukan seperti ini, tapi belum kelihatan. Udah di sini ada beberapa yang kelihatan. Berarti kemungkinan di bawah sini masih ada struktur lagi. Nah, ini yang paling depan kalau dilihat dari sisi sebelah selatan. Jadi kita lanjutkan yang paling tingkatan yang selanjutnya. Ada beberapa tingkat dari susunan batu andesit tersebut. Kalau dilihat biasanya kalau susunan lapisan-lapisan bangunan itu ada 3 tingkat biasanya. Kalau di bangunan candi atau bangunan-bangunan suci yang lain itu melambangkan 3 tingkatan alam. Yang pertama kalau di candi yang bernafaskan Buddha ada yang istilahnya Burloka, Buarloka, dan Suarloka. Ini juga hampir sama, ini sebuah mungkin kayaknya sebuah altar mungkin, atau ini reruntuhan yang sengaja ditata oleh orang-orang yang menemukan situs ini. Seperti itu. Oke, mari kita naik. Tangga ini, tangga untuk naik ke atas. Ini kalau berarti di depan 1 tingkatan pertama, kemudian ini mungkin yang kedua. Nah, di lapisan kedua ini seperti apa ya? Kalau yang pertama tadi setelah naik ke lapisan pertama, kemudian ada
tanah lapang. Kalau istilah di Bali itu ada 3 konsep tempat: Jabe, tengah, sama jero. Yang paling luar mungkin kalau konsep seperti itu yang tidak, yang profan. Kemudian yang paling dalam itu yang sakral, seperti itu. Berupa susunan seperti ada ornamentasi. Ada beberapa ornamentasi atau relief, tapi relief cerita. Ada seperti bunga, bukan pohon ini. Sulur-suluran, ya. Sulur-suluran. Seperti yang pada bagian yang pertama, setelah naik tangga pertama ada halaman yang cukup luas. Kemudian ini mungkin tingkatan yang ketiga, setelah naik paling atas ada juga halaman sama seperti yang di bawahnya, halaman yang cukup luas. Berarti kemungkinan ini memiliki 3 tingkat. Yang pertama di sana, ini yang kedua, dan yang paling atas nanti kita naik ke atas. Oh, ini ditemukan sebuah, juga ada ini sebuah lumpang kalau nggak salah. Kemungkinan lumpang ini juga digunakan oleh para resi ketika melakukan peribadatan di sini untuk entah itu membuat racikan makanan yang kemungkinan bisa dimakan, atau dari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan kemudian ditumbuk di sini, di lumbang ini, sehingga membuat sebuah makanan yang nantinya mereka makan ketika mereka makan di sini. Kalau di lapisan ketiga lebih banyak ornamentasinya daripada yang bawahnya tadi. Mungkin juga karena lebih sakral sehingga terdapat relief-relief. Kalau relief biasanya itu kan melambangkan, kalau di relief yang bagian, kalau di candi ada relief yang di bagian berloka, itu biasanya relief yang menceritakan tentang keduniawian, entah itu hubungan manusia dengan hewan, atau manusia atau hewan dengan hewan, seperti itu, atau binatang dengan binatang maksudnya. Kalau memang di paling atas ini terdapat relief, kemungkinan relief ini relief yang apa ya, yang sakral. Mungkin manusia dengan dewa atau dewa dengan dewa, mungkin seperti itu. Oke, kita lihat. Ternyata benar ada beberapa relief. Ada relief, ada angka tahun juga ada ini. Ini ada angka tahun. Yang terlihat sih 1 sama 3. Ini mungkin yang lain atau angka tahun yang lain terpisah, atau mungkin memang cuma itu saja. Kalau berdasarkan buku atau penelitian dari Lydia Given tentang relief bertopi pada masa Majapahit, di sini terdapat relief Panji. Panji itu siapa? Mari kita cari bersama-sama. Siapa itu? Kalau berdasarkan dari penelitian Prof. Agus Aris Munandar, bahwa bingkai sejarah dari kisah Panji itu mulai dari akhir Singosari. Jadi akhir Singosari itu tepatnya di Raja Kertanegara, sampai nanti pada masa Hayam Wuruk, mungkin setelah Hayam Wuruk, atau kemungkinan sih setelah Hayam Wuruk. Kalau dilihat, ada beberapa perdebatan di antara bingkai sejarah dari Cita Panji. Kalau berdasarkan Purbo Caroko, itu dia menuturkan bahwa relief Panji itu ditulis pada masa Kadiri, pada masa Kadiri, tepatnya pada Raja Kameswara. Nanti bisa dilihat di penelitiannya dari Pak Agus Aris Munandar, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ada banyak sulur-suluran. Kemudian ada juga relief bangunan. Sepertinya ini ada bangunan prasada atau bangunan. Kalau seperti ini biasanya ini adalah simbol bangunan Hindu yang mempunyai atap seperti atap tumpang. Itu.
Oke, kita geser lagi. Ada juga toko, relief toko sebelah dari angka tahun ini. Kalau memang benar berdasarkan penelitian dari Lydia Cleven, ini adalah seorang tokoh Panji, berarti kemungkinan ini adalah menceritakan tentang kisah Panji. Biasanya kisah Panji itu menceritakan tentang keluarga raja atau anak-anak dari raja. Ini juga terdapat, ini kemungkinan ekor apa tangan ini? Kalau dilihat sih seperti ekor sebuah binatang. Tuh, ini juga dilihat tangan. Tidak tersusun ya kalau reliefnya di sini. Mungkin belum belum dilakukan penyusunan tentang panel-panel yang ada di sini. Oh, ada yang unik ternyata. Ada sebuah nisan. Kalau memang ini benar nisan, berarti ada ada percampuran budaya dengan zaman Islam. Kemungkinan kalau misalnya ini dibangun pada masa Majapahit, yang pada saat itu Islam baru muncul tapi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian setelah zaman Majapahit ada keberlanjutan budaya. Berarti setelah ini dibangun, kemudian masa Islam datang, kemungkinan bangunan ini juga dipakai ketika masa Islam. Dengan bukti bahwa di sini ada sebuah nisan. Ini adalah tipe-tipe nisan sama seperti yang ada di Troloyo, kemudian di makam-makam kuno yang lain. Oh, ada juga ternyata ada sebuah kayak sayap, relief sayap. Mungkin bisa jadi ini adalah relief Garuda ya, atau mungkin hewan-hewan yang lain. Tapi kebanyakan relief atau hewan yang ada sayapnya yang di cerita-cerita bangunan Hindu itu adalah relief Garuda. Garuda itu tentang penyelamatan Garuda, menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Kurang lebih seperti itu. Banyak sekali ya reliefnya, macam-macam. Mungkin kalau di situ kita lihat sebuah toko, kemudian ada binatang, kemudian ada sayap. Mungkin ini nggak cuma satu relief saja, satu relief cerita saja, bermacam-macam. Ini mungkin bangunan yang ketiga yang paling sakral. Terdapat beberapa lapis. Banyak sekali. Di sini juga ada relief lagi. Relief sebuah tokoh. Nah, sebuah tokoh yang memiliki kunci rambut. Kalau kita lihat di relief Candi Kendali Sodo hampir sama. Ada sebuah, kalau di sana memang benar di relief Kendali Sodo itu berdasarkan mungkin penelitian Lydia Cleven maupun yang lain, itu adalah relief cerita Panji. Di sana juga terdapat tokoh yang seperti ini. Seperti ini. Kalau ciri-ciri seperti ini biasanya ya ini sama, mempunyai kunci rambut. Kalau istilah ini kan biasanya tokoh ini sebagai bukan pengganti, pengawal istilahnya. Kalau dalam konsep Jawa atau ini kan tokoh asli Jawa, biasanya orang-orang nyebut Punakawan. Punakawan adalah sebenarnya seorang pengawal yang mengawal raja ketika berpergian, baik itu ketika berburu kemudian atau mengunjungi bangunan-bangunan, pasti seperti itu. Ternyata ada dua. Kalau dalam konsep Jawa Punakawan ada 4. Ada Bagong, kemudian Semar, kemudian Pedro sama Gareng. Nah, itu adalah konsep tokoh-tokoh Jawa. Itu asli lokal jenius Jawa, bukan dari India. Ternyata ini adalah ciptaan dari orang-orang Jawa sendiri. Seperti itu. Jadi tradisi orang Jawa atau tradisi kerajaan-kerajaan atau raja Jawa itu biasanya kalau memang mereka mau melakukan kunjungan atau bepergian pasti ada pengawal. Nah, pengawal itu biasanya disebut Punakawan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi, tapi cuma kelihatan kepalanya saja. Ada 3 tokoh, ada kepalanya saja. Kalau kita lihat di sini ada kepala, kemudian di sini bagian rambut, kemudian tangan dengan memikul sebuah benda.
Kalau misalnya biasanya relief itu menggambarkan menggambarkan situasi yang ada di sekitar. Kalau memang ini orang yang sedang membawa peralatan seperti ini, mungkin ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan ketika mereka ingin melakukan atau mau melakukan kegiatan ritual keagamaan. Mungkin seperti itu. Selain itu juga ada yang sebelahnya ini bagian tengah, ada juga sebuah relief kepala dengan tangan ini bukan, maaf. Ini mungkin sebuah tongkat. Kemudian dengan sebuah hiasan yang melingkar di atas tongkat tersebut. Apa ini? Mungkin nanti bisa diteliti lagi tentang relief-relief yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita lihat kalau ini memang perempuan. Mungkin ada simbol kewanitaan di situ yang bagian atas itu. Kalau dilihat sekilas